Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muri Rahayu dengan NPM 2023022007 akan menyampaikan hasil review jurnal saya yang berjudul Fostering Students 21st Century Skill Drop Project Oriented Problem Based Learning (POPBL) in Integrated STEM Education Program. Dengan identitas artikel, yaitu judulnya Fostering Students 21st Century Skill Drop Project Oriented Problem Based Learning (POPBL) in Integrated STEM Education Program dengan penulis Wanur Fazilah Wan Husin, Nurazidawati Muhammad Arsad, Oziah Othman, Lilia Halim, Muhammad Sattar Rasul, Kamisa Osman, and Zanatun Iksan dari Faculty of Education National University of Malaysia. Lembaga penerbit jurnal yaitu Asia Pacific Forum on Science Learning and Teaching dengan homepage bisa diakses pada www.eduhk.hk. Deskripsi artikel yaitu artikel ini terbit pada tahun 2016, volume 17, issue 1 dengan berbahasa Inggris. Lalu lembaga penerbitnya Department of Science and Environmental Studies, The Education University of Hong Kong. Ringkasan artikel ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi perubahan keterampilan abad ke-21 di antara siswa setelah berpartisipasi dalam sains teknologi, program pendidikan teknik, dan matematika atau STEM. Temuannya yaitu mengungkapkan bahwa tingkat keterampilan pada abad 21, yaitu literasi era digital, pemikiran inventif, komunikasi yang efektif, dan nilai-nilai spiritual di kalangan siswa memang meningkat dan meningkat secara signifikan dilihat dari statistik. Lalu pengumpulan data, penelitian ini menggunakan desain quasi-eksperimen, pre-test dan post-test. Data dianalisis secara deskriptif, dilanjutkan dengan analisis inferensial. Pendahuluan, latar belakang. Yang pertama, melatar belakangi pada jurnal artikel ini adalah keterampilan abad 21. Pendidikan mainkan peranan penting dalam memastikan kemampuan generasi mendatang dengan baik untuk menghadapi tantangan abad 21. Oleh karena itu, agar dapat bersaing di dunia global pasar, Malaysia perlu menghasilkan tenaga kerja baru yang tidak hanya dapat menggunakan teknologi, tapi juga mampu berkontribusi pada teknologi. Yang kedua, kebutuhan. Kebutuhan literasi era digital untuk dikembangkan dalam diri seorang siswa ini memastikan bahwa siswa tersebut mampu memaksimalkan teknologi penggunaan dalam pembelajaran abad ke-21. Yang ketiga, POPBL berbasis STEM. POPBL dipandang sebagai pendekatan yang berpotensi dalam menciptakan siswa yang berwawasan yang dapat belajar lebih baik melalui pembelajaran bermakna yang dikaitkan dengan situasi kehidupan nyata, dan yang paling penting, para siswa akan mengalami situasi sendiri. Penelitian sebelumnya yaitu Maria 2008 dan Yusuf et al. 2011 dalam penelitiannya dengan mahasiswa Malaysia bahwa pendekatan POPBL dapat meningkatkan minat siswa pada sains. Selanjutnya, metode penelitian. Studi ini dilakukan selama 6 hari, lalu program ini menerapkan POPBL dalam program STEM. Kegiatan pembelajaran dalam program ini berbasis proyek. Penelitian ini terdiri dari 125 siswa yang sekolah menengah pertama pada usia 13 sampai 14 tahun. Implementasi POPBL dengan STEM terintegrasi di program ini dilakukan untuk mengembangkan keterampilan abad 21. Jadi penelitian ini menggunakan desain eksperimen, quasi-eksperimen, pre-test, dan post-test. Instrumen yang digunakan adalah seperangkat kuesioner yang menggunakan skala Likert dengan 5 derajat persetujuan, dari yang rendah sangat tidak setuju dan sampai yang tertinggi sangat setuju. Selanjutnya, teman-teman dapat melihat pada tabel. Jadi ada 5 aspek keterampilan abad 21 yang dinilai, yaitu digital age literacy,
inventive thinking, effective communication, high productivity, spiritual values, 21st century skill. Nah, jadi jika dilihat pada tabel menunjukkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari keduanya dari tes awal dan akhir untuk 5 konstruksi tersebut menunjukkan relatif tinggi ya, dari skor dari 3,7 awal pretestnya pada digital age literacy berubah naik menjadi 3,9, pada inventive thinking dengan pretest 4,015 naik menjadi 4,082, effective communication dari 4,08 menjadi 4,1, high productivity dari 3,8 menjadi 4,1, spiritual values dari 4,55 menjadi 4,51, dan 21st century skill dari 4,05 menjadi 4,1. Nah, pada dasarnya secara umum hasil dari penelitian ini meningkat secara keseluruhan, akan tetapi pada tingkatan pada elemen spiritual values nilainya menjadi menurun. Jadi tingkatnya menjadi menurun. Nah, tingkat awal keterampilan siswa di kelima aspek keterampilan abad 21 relatif tinggi dengan skor rata-rata 3,7 hingga 4,5. Lalu terjadi peningkatan skor untuk semua aspek keterampilan kecuali nilai spiritual tadi, dan secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan skor untuk keterampilan abad 21. Nah, setelah menggunakan presentasi ini, siswa dapat meningkatkan pembelajarannya. Lalu pada tabel keempat dapat dilihat, nah ini secara keseluruhan persentase dari siswa melalui analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa keterampilan abad 21 menunjukkan peningkatan pada keterampilan atau soft skill siswa dengan menggunakan pendekatan POPBL berbasis STEM, tapi kecuali pada nilai-nilai spiritual. Jadi pada umumnya meningkat secara signifikan. Lalu dapat disimpulkan bahwa penerapan POPBL dalam STEM dapat meningkatkan level siswa untuk kelima elemen keterampilan abad 21, yaitu literasi era digital, berpikir inventif, efektif komunikasi, produktivitas tinggi, dan nilai spiritual. Nah, relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis, yaitu karya yang berjudul Problem-Based Learning, A Student-Centered Approach di jurnal Canadian Center of Science and Education. Karya dibuat oleh Shiba Sardar Ali pada tahun 2019. Karya selanjutnya Implementation of Problem-Based Learning in Environmental Chemistry di jurnal Chemical Education. Karya yang dibuat oleh Stina Jason, Hannah Soderstrom, Patrick L. Anderson, dan Malin L. Nording pada tahun 2015. Nah, kelima penulis tersebut mendalami penelitian di bidang yang sama, yaitu problem-based learning dan STEM education. Pokok-pokok argumentasi penulis dalam pendahuluan. Yang pertama, pendidikan memainkan peranan penting dalam memastikan kemampuan dan kemampuan generasi mendatang dilengkapi dengan baik untuk menghadapi tantangan keterampilan abad 21. Yang kedua, di seluruh dunia, para pendidik telah menyadari bahwa anak-anak membutuhkan lebih dari sekedar keterampilan 3R, yaitu membaca, menulis, dan berhitung saat mereka meninggalkan sekolah. Yang ketiga, agar dapat bersaing di dunia global pasar, Malaysia perlu menghasilkan tenaga kerja baru yang tidak hanya menggunakan teknologi, akan tetapi juga mampu berkontribusi pada teknologi tersebut. Dengan kata lain, tenaga kerja yang mampu berinovasi, menemukan dan memecahkan masalah. Selanjutnya, pemilihan serta cangkupan kajian teori.
Jurnal ini menggunakan 91 literatur ya pada cangkupan materi pembelajaran berbasis masalah dan STEM. Lalu pemilihan dan cakupan kajian teori sudah sangat baik karena sesuai dengan judul dan pembahasan. Relevansi metodologi penelitian yang digunakan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sudah relevan, lalu partisipan yang digunakan sudah cukup kompleks dan pengumpulan data pada penelitian sudah lengkap dengan menggunakan kuesioner untuk mengukur 5 keterampilan abad 21. Lalu partisipan yang digunakan sudah cukup kompleks dan instrumen yang digunakan peneliti untuk memperoleh data sudah jelas, termasuk penulis menyampaikan rubrik penskorannya. Lalu pada bagian metode peneliti juga menjelaskan secara rinci prosedur penelitian. Lalu analisis data yang dilakukan peneliti untuk mengolah data disampaikan dengan jelas dan rinci. Lalu kerangka berpikir penulis dapat dilihat pada tabel, pada gambar, di mana sains, teknologi, matematik, engineering, think, make, improve menjadi satu kesatuan pada pendekatan POPBL, yaitu real problem, group discussion, data collecting and analyzing, communicating, constructing new product, yang membentuk atau menjadi tujuan utama pada keterampilan abad 21. Kesimpulan, jurnal berjudul Fostering Students 21st Century Skill Drop Project Oriented Problem Based Learning POPBL in Integrated STEM Education Program tepat dikaji oleh saya sebagai jurnal review. Hal ini dikarenakan jurnal ini memaparkan bukti empiris, implementasi pembelajaran student center, problem based learning dan STEM education, dan 5 keterampilan abad 21. Lalu sarannya, artikel ini memuat rekomendasi penelitian selanjutnya sehingga penelitian lain termasuk reviewer dapat mengembangkan penelitian selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.